وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami beritahukan kepada seluruh jemaah Masjid Hafizul Mukminin, khususnya para pekerja dan pekerja PT Pertamina FS Sumbawa, bahwasanya saat ini telah memasuki waktu sholat Jumat. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh jemaah bahwasanya saat ini telah memasuki waktu sholat Jumat. Oleh karenanya kami persilakan kepada para jemaah yang masih berada di luar maupun di kantor agar segera merapat ke ruang utama Masjid Hafizul Mukminin dan menikmati sop-sop terdepan terlebih dahulu. Selanjutnya kami dari pihak PDI Filsubang hendak menginformasikan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, petugas imam dan khatib pada hari ini Jumat tanggal 20 Rajab tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Januari 2026. Petugas imam dan khatib ialah Al-Mukarram Ustaz Muhammad Waqih Qomatullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya bagi para jamaah yang membawa HP, gadget dan sejenisnya dimohon dengan hormat agar mengaktifkan sementara waktu. Dan dipersilakan kepada para jamaah yang sudah berada di dalam masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, insyaallah ada 2-3 menit ke depan sebelum khatib memasuki mimbar. Demikianlah informasi dari kami PDI Filsubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita patut bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, dan juga nikmat sehat dan waktu luang, serta nikmat hidayah dan taufik. Kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, di antaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak.
Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang bahaya pujian manusia. Setiap manusia menyenangi pujian, menciptakan dirinya agar mendapatkan pujian dan penghormatan. Setiap manusia itu akan lari dari celaan. Dia tidak suka untuk dicela oleh manusia. Maka itu azanillahu wa iyyakum, siapapun yang berpikir dia akan mendapatkan bahwasanya celaan itu lebih bermanfaat untuk dirinya dibandingkan dengan pujian. Karena apabila kita dipuji orang, apabila pujian itu benar ada pada diri kita, seringkali kita terkena penyakit ujub, berbangga diri, dan juga penyakit yang namanya kesombongan. Apabila ternyata pujian itu tidak ada pada diri kita dan kita merasa senang, maka kita masuk ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutasyabbihu bima lam yuqa kala istithawbai zur. Siapa yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia bagaikan memakai dua pakaian kedustaan. Adapun celaan, apabila kita dicela orang dan ternyata celaan itu memang ada pada diri kita, maka jadikan itu sebagai alat introspeksi diri. Celaan itu sama sekali tidak akan bermudarat kepada diri kita apabila ternyata celaan itu tidak ada pada diri-diri kita. Maka kita mendapatkan pahala dari dia tanpa harus beramal saleh. Oleh karenanya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang mencela kamu. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Celaan itu bisa membahayakan atau bisa menjadi berbahaya bagi diri kita apabila dimasukkan ke dalam hati. Lalu kita terbawa perasaan, yaitu baper. Kemudian muncul keinginan untuk membalas dendam. Akhirnya kita membalasnya dengan cara yang lebih kejam, sehingga dosa kita justru lebih besar daripada orang yang mencela kita. Apabila kita perhatikan dan merenungkan, celaan justru dapat menjauhkan kita dari sifat sombong dan juga ujub, yaitu berbangga diri. Ketika seseorang mencela, yaitu mencela kita, padahal kita tidak melakukannya, kita justru mendapatkan pahala yang besar dari Allah Taala atas kesabaran kita. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin wa la dhulmin 'abdun mazlamatun fasabara 'alaiha." Kata Nabi SAW, tidaklah harta seseorang itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah seseorang dizalimi oleh manusia lalu kemudian dia bersabar menghadapi kezaliman tersebut, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Perhatikan saudara kaum muslimin, pujian, apalagi jika kita memuji seseorang di hadapannya, seringkali dapat diibaratkan seperti memenggal lehernya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis
bahwa ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qata'ta unqa sahibi." Engkau telah memenggal leher saudara. Artinya, kenapa demikian? Karena pujian itu seringkali membuat kita tidak bisa ikhlas. Senang dipuji bahkan bisa menjadi pintu menuju ria. Terlalu sering dipuji orang itu membuat kita tertipu. Ketika kita terus-menerus dipuji, semakin tinggi kita membumbung, lalu akhirnya kita pun terkena penyakit yang namanya ujub. Sedangkan ujub itu dapat membatalkan amalan kita. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, derajat hadis hasan di ghairi, kata Nabi SAW, "Lau lam takunu tudnibun, la fiktu alaikum ma huwa akbar min dzalika al-ujub." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, sungguh aku khawatir kalian akan tertimpa sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub, rasa bangga diri, dan dia mengulangi rasa bangga diri. Maka saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang terkena penyakit kesombongan itu diakibatkan pujian-pujian yang terus-menerus diberikan kepadanya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat hanya sedikit kesombongan. Makanya bukan berarti kita mencari celah. Akan tetapi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya akan Allah hindarkan dari penyakit-penyakit hati. Ketika dia beramal saleh, ketika dia bekerja dan memberikan kebaikan, agar Allah menjaganya dari kesombongan dan juga sifat ujub. Maka Allah jadikan adanya orang-orang yang mencelaknya supaya ia senantiasa melakukan introspeksi diri dan terhindar dari penyakit-penyakit hati yang berat. Aku lupa ibadah wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kewajiban kita hanyalah mencari pujian Allah semata. Dan janganlah kita mencari atau mengharapkan pujian, pengakuan maupun penghormatan dari manusia sekecil apapun. Sebab semuanya itu seringkali justru merusak hati kita. Apabila Allah ridho kepada kita, maka itu mudah menjadi segala-galanya dan cukup bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meridhokan Allah meskipun manusia murka kepadanya, maka Allah akan mencukupinya dari manusia. Dan barang siapa meridhokan manusia tetapi Allah murka kepadanya, maka ingat Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Artinya Allah tidak akan peduli kepada orang tersebut dan tidak akan pernah menolongnya. Bayangkan saat kita sangat
membutuhkan perhatian, kasih sayang dan taufik dari Allah Taala, Zat yang telah menciptakan kita. Namun hanya karena kita mengharapkan pujian manusia dan berusaha meridhokan manusia dengan sesuatu yang Allah murkai, akhirnya Allah tidak peduli kepada kita sama sekali. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita adalah jangan pernah mengharapkan sedikit pun pujian manusia. Apabila kita melakukan suatu amalan, jangan pernah kita mengharapkan pujian dari manusia, siapapun dia dan apapun jabatannya. Di dalam hati kita, ketika kita beramal soleh, harus kita tunjukkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita niatkan semuanya karena Allah, agar Allah wa Ta'ala dengan kelelahan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hanya akan merusak hati dan bahkan merusak pahala kita jika kita berharap dan juga mencari pujian manusia. Mudah-mudahan Allah wa Ta'ala menjaga hati kita dan juga senantiasa memberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala bentuk larangannya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyal hajat. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردنا فعل قول فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله